Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asyifa Karmelianti, nomor absen 08 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya bersama rekan saya, Mila Faradila Rahmawati, absen 26, kelas IPS 2. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Yang pertama adalah persiapan kemerdekaan. Persiapan kemerdekaan sudah dilakukan sejak 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada 1 Maret 1945. Pada saat itu dibentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini diresmikan pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Rajiman Medyodiningrat. Sebagai persiapan, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini bertujuan untuk menentukan rumusan dasar negara. Pada kesempatan itu, Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno masing-masing mengajukan konsep yang telah mereka buat. Pada 1 Juni 1945, terpilihlah rumusan dasar negara yang diajukan oleh Soekarno, yang kelak kita kenal sebagai Pancasila. Itulah mengapa tiap 1 Juni kita memperingati sebagai hari lahirnya. Pada 22 Juni 1945, dibentuklah panitia kecil beranggotakan 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk mematangkan rumusan dasar negara. Panitia ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada piagam ini termuat rumusan dasar negara. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian pada 12 Agustus 1945 dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang. Panitia ini diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan 21 orang. Tugas PPKI adalah untuk melanjutkan tugas-tugas organisasi sebelumnya, yaitu BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah berita kekalahan Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan Jepang telah diketahui Sultan Syahrir dan golongan muda melalui siaran radio. Sultan Syahrir lalu menemui Muhammad Hatta dan mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan tanpa menunggu janji Jepang. Dari berita Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, kemudian berlanjut pada peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus. Selanjutnya, peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta tidak ingin salah langkah dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, para tokoh muda mendukung gagasan Syahrir, yakni mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno-Hatta ingin membicarakan hal ini terlebih dahulu dalam rapat PPKI pada 16 Agustus 1945. Sambil menanti kabar terbaru dari pemerintah Jepang. Namun, golongan muda tidak sepenuhnya sepakat. Mereka tetap mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya. Tepat pada pukul 4.30 dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Fatmawati dan putra sulungnya Guntur serta Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jiao Qisong. Aksi penculikan ini bermaksud untuk menekan Soekarno dan Hatta agar bersedia segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi karena wibawa dua tokoh bangsa itu, selanjutnya Ahmad Subarjo bersama dengan Sudiro dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta.
Pada hari itu juga dilakukan pembicaraan terkait rencana pelaksanaan Deklarasi Kemerdekaan. Malam harinya, di kediaman Laksmana Muda Maida, yaitu seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia, dirumuskanlah naskah teks proklamasi. Keesokan harinya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Penggagasan Timur nomor 56, Jakarta. Indonesia pun merdeka dan bukan merupakan hadiah dari Jepang. Nah, teman-teman, di sini kita ada ketiga tokoh proklamasi. Yang pertama, Insinyur Soekarno, yaitu Bapak Proklamator sekaligus seorang yang menyusun teks proklamasi. Hatta sebagai Bapak Proklamator juga menyusun naskah proklamasi. Selanjutnya ada Ahmad Subarjo sebagai salah satu. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wes.